Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi kita di perkuliahan teknologi enzim. Ini adalah pertemuan kita yang pertama dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kinetika enzim. Sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari kinetika enzim ini. Yang pertama adalah menjelaskan cakupan dan tujuan analisis kinetika enzim. Kemudian menjelaskan laju reaksi kimia dan faktornya, menjelaskan hubungan konsentrasi enzim dan substrat dalam mempengaruhi laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Keempat, menjelaskan penerapan bentuk linear persamaan Michaelis-Menten pada penentuan Km dan Vmax. Dan yang kelima, membandingkan efek peningkatan konsentrasi substrat pada kinetika inhibisi kompetitif dan non-kompetitif sederhana. Adik-adik tentu telah belajar mengenai pentingnya enzim dalam kehidupan kita. Nah, di sini sebelum kita masuk ke kinetika enzim, saya sampaikan dahulu peranan dari kinetika enzim ini. Suatu set aktivitas enzim yang lengkap dan seimbang ini diperlukan untuk mempertahankan homeostatis, yaitu keadaan keseimbangan dalam suatu proses metabolisme atau suatu proses reaksi. Sehingga kinetika enzim, pengukuran kuantitatif laju reaksi yang dikatalisis enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi enzim tersebut merupakan perangkat utama untuk menganalisis, mendiagnosis, dan menangani ketidakseimbangan enzim yang mendasari penyakit manusia pada bidang kesehatan, permasalahan dalam industri, pada saat mau menghasilkan suatu produk, dan juga dalam pengolahan limbah. Karenanya, jika enzim-enzim dalam tubuh itu tidak seimbang, maka ada beberapa permasalahan kesehatan yang muncul. Karenanya, dalam bidang kesehatan, kinetika enzim ini memainkan peran yang penting untuk menemukan obat, kemudian farmakodinamika komparatif, dan menjelaskan cara kerja obat. Namun di sini yang kita sampaikan adalah yang umum. Nah, sebelum kita masuk ke kinetika enzim, sebaiknya kita mengetahui dahulu bagaimana persamaan kesetimbangan untuk reaksi kimia biasa. Di sini ada dua persamaan reaksi kimia. Reaksi kimia yang pertama, A plus B, kemudian ada tanda anak panah bolak-balik menghasilkan P plus Q. Kesetimbangan reaksi kimia menunjukkan spesies kimia awal substrat dengan spesies kimia baru atau produk pada suatu reaksi kimia tertentu dalam proporsinya masing-masing atau disebut sebagai stoikiometri. Lambang anak panah bolak-balik ini menunjukkan kesetimbangan, yang mana pada konsentrasi tertentu, jumlah A plus B ini tidak akan menghasilkan P plus Q, karena P plus Q-nya juga telah mencapai kesetimbangan pada konsentrasi tertentu. Sedangkan untuk reaksi kimia yang kedua, A plus B menghasilkan P plus Q, ini merupakan reaksi irreversible, artinya reaksinya tidak bolak-balik. Nah, umumnya reaksi irreversible ini terjadi jika produk reaksinya akan segera dihabiskan oleh reaksi selanjutnya. Yang mana reaksi selanjutnya ini biasanya dikatalisis oleh enzim, atau jika produknya segera keluar dari sel, contohnya adalah karbon dioksida. Nah, secara fungsional, reaksi kedua ini menjadi reversible pada kondisi-kondisi fisiologis tertentu.
Jadi reaksi yang kedua ini biasanya reaksi yang terjadi pada saat enzim itu terlibat, tapi tidak selalu ya adik-adik. Nah, bagaimana dengan konstanta keseimbangannya? Di sini konstanta keseimbangan itu dilambangkan dengan K equilibrium, di mana konsentrasi produk dibandingkan dengan konsentrasi reaktan. Sehingga jika reaktannya A dan B, kemudian produknya P dan Q, maka konstanta equilibriumnya akan menjadi P kali Q dibagi A kali B. Nah, jika substratnya adalah A plus A menjadi satu produk P, maka konstanta equilibriumnya sama dengan konsentrasi P dibagi dengan konsentrasi A pangkat 2 karena konsentrasi atau reaktannya ada 2A. Sederhana bukan untuk konstanta keseimbangan reaksi kimia ini? Nah, kemudian saat kita bicara mengenai reaksi, tentu di sana ada yang disebut hambatan yang membutuhkan sejumlah energi untuk mengatasinya sehingga reaktannya dapat menjadi produk. Nah, laju reaksi ini ditentukan dengan energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melewati hambatan yang ada. Persamaan reaksi di sini ditunjukkan E plus R yang berikatan dengan L menjadi E berikatan dengan R plus L. Jadi di sini ada pertukaran gugus fungsi antara E dengan L. Nah, reaksi kimia ini berlangsung melalui suatu keadaan transisi, di mana keadaan transisi ini merupakan keadaan pertengahan sementara, yaitu pada saat tidak ada substrat maupun tidak ada produk yang bebas. Nah, keadaan transisi ini yang nanti digunakan untuk mendasari pemahaman dasar kimiawi maupun termodinamis katalisis. Nah, kenapa ini penting? Karena enzim tersebut berfungsi sebagai katalis untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, ini adalah ilustrasi dari keadaan transisi, di mana E berikatan dengan R dan kemudian berikatan dengan L. Nah, ini adalah produk antaranya, senyawa antara yang kemudian akan terpecah menjadi E berikatan dengan R plus L yang lepas sendiri. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Sebelum kita masuk ke faktor tersebut, kita ketahui dulu bagaimana suatu produk itu bisa terjadi. Jadi, reaksi kimia ini terjadi melalui suatu teori tumbukan atau collision theory. Reaksi akan menghasilkan produk pada saat suatu molekul ini bertemu dan bertumbukan satu sama lain. Nah, teorinya adalah sebagai berikut. Reaksi akan terjadi ketika kedua molekul atau lebih ini saling mendekati satu sama lain dalam jarak pembentukan ikatan atau bertumbukan. Maksudnya pada jarak tertentu, maka kedua molekul ini bisa saling mendekati dan bertumbukan. Kenapa? Karena ingat, dalam molekul itu tersusun oleh atom-atom. Atom-atom ini memiliki inti atom dan elektron, yang mana saat berdekatan pada jarak yang tidak tepat, inti atomnya bisa saling mentolak-menolak. Namun pada jarak tertentu, keduanya bisa saling mendekati dan saling bertumbukan. Kemudian yang kedua, reaksi kimia dapat terjadi ketika
molekul memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi hambatan energi dalam mencapai keadaan transisi. Jadi adik-adik, reaksi kimia itu tidak langsung dari reaktan menjadi produk, tapi mengalami suatu keadaan transisi. Keadaan transisi ini ditunjukkan pada saat dia mencapai energi maksimum dalam reaksi tersebut. Nah, ilustrasinya dapat dilihat di sebelah kanan. Di sini ada A, B, dan C. Ini menunjukkan suatu kondisi dari molekul tersebut. Nah, pada A, di sini kan B, A, B, C ini ada energi bariernya. Jadi ada hambatannya, seperti tembok. Nah, untuk dapat menjadi produk, maka A ini harus bisa melewati energi barier, sehingga menjadi di sini C. Nah, di sini dapat dilihat energi kinetik, energi gerakannya. Dengan peningkatan energi kinetik, maka molekul tersebut dapat melalui energi barier. Ini adalah yang B adalah keadaan transisi. Jadi ada yang sebagian menjadi produk, sebagian masih menjadi molekul. Nah, kemudian energi kinetik meningkat, maka molekul tersebut akan mampu melewati energi bariernya, sehingga menghasilkan produk di sini yang C. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan faktor yang berpengaruh pada laju reaksi, yaitu suhu. Nah, di sini kita lihat bersama-sama, adik, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama adalah suhu. Peningkatan suhu ruangan akan meningkatkan energi kinetik molekul. Jadi semakin tinggi suhunya, maka pergerakan molekul itu semakin cepat dan semakin banyak, sehingga energi kinetiknya semakin meningkat. Nah, peningkatan kecepatan gerakan molekul ini akan menyebabkan frekuensi tumbukannya menjadi meningkat, sehingga laju reaksinya pun akan meningkat. Tadi bisa kita lihat di gambar sebelumnya, dari ada A, B, C tadi, bahwa semakin tinggi energi kinetiknya, maka produk tersebut akan semakin cepat untuk dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi reaktan, di mana frekuensi tumbukan ini berbanding lurus dengan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasinya, maka frekuensi tumbukannya akan menjadi semakin lebih cepat. Nah, di sini saya tuliskan persamaan reaksinya. N adalah jumlah mol dari A dan Bm adalah jumlah mol dari B akan menghasilkan produk, sehingga rate-nya setara dengan konsentrasi A pangkat N dan konsentrasi B pangkat M. Nah, rate-nya sama dengan K, yaitu konstanta laju reaksi, dikali dengan konsentrasi masing-masing reaktan. Nah, sedangkan untuk rate dari pembentukan produknya, rate minus 1 sama dengan K-1 dikali produk. Jadi berkebalikan dengan K1. Oke adik-adik, jadi ini adalah laju persamaan dari laju reaksi untuk reaksi kimia. Nah, bagaimana dengan enzim? Sekarang kita akan masuk ke kinetika katalisis enzim. Enzim itu berfungsi sebagai katalis, yaitu dia akan mempercepat laju reaksi. Bagaimana cara dia mempercepat laju reaksi? Ini dengan menurunkan energi pembentukan pada keadaan transisi. Urutan tahap kimianya di gugus aktif itu setara dengan tahap tanpa katalis,
yaitu dengan menstabilkan zat-zat antara pada keadaan transisi. Namun, keberadaan enzim ini diduga enzim tersebut memiliki ikatan dengan zat antara pada keadaan transisi lebih kuat dibanding dengan ikatan enzim dengan substrat atau enzim dengan produknya. Bagaimana cara menstabilisasi keadaan tersebut agar hambatan atau energi aktivasinya dapat turun? Yang pertama, untuk gugus asam basa, ini dipengaruhi oleh gugus asam basa di tempat yang tepat, di mana gugus asam basa ini berkaitan dengan proses pemindahan proton. Pemindahan protonnya siapa? Yaitu proton ke atau dari zat antara pada keadaan transisi yang terbentuk. Nah, kemudian yang kedua, ini dipengaruhi oleh gugus bermuatan atau ion logam di tempat yang tepat agar mampu menstabilkan muatan yang terbentuk. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan hambatan sterik pada substrat. Ini nanti berkaitan dengan geometri substrat yang harus mendekati geometri keadaan transisi untuk dapat memberikan kestabilan. Nah, mekanisme dari katalitik enzim ini biasanya adalah katalisis kovalen. Jadi, pembentukan ikatan kovalen antara zat antara dengan enzim. Karena inilah, maka katalisis oleh enzim itu memiliki atau melalui suatu mekanisme reaksi yang unik. Nanti kita akan lihat bagaimana proses tersebut. Nah, ini ialah adik-adik mekanisme katalisis, contohnya oleh aspartat protease atau protease HIV. Mekanismenya ada 3 tahapan seperti berikut ini. Nah, di sana ada aspartat X dan aspartat Y. Keduanya adalah bertindak sebagai katalis. Nah, proses yang pertama, aspartat X ini akan bertindak sebagai basa, di mana dia akan mengaktifkan molekul air dengan cara mengambil protonnya. Di sini bisa dilihat untuk yang pertama, O yang bermuatan negatif ini akan mengambil H dari air, kemudian akan terjadi perpindahan elektron, dan O yang minus ini akan menyerang C karbonil. Nah, kemudian yang kedua, molekul air yang aktif itu menyerang ikatan peptida dan menghasilkan zat antara tetrahedral. Zat antaranya bisa dilihat di yang nomor 2. Setelah itu terjadi penataan ulang, dan di sini aspartat Y yang dia akan berkontribusi dalam reaksi, yaitu dia akan bertindak sebagai asam dengan memberikan H+-nya. Berfungsi untuk mempermudah pemutusan zat antara tetrahedral dan membebaskan produk-produk pecahan dengan memberikan sebuah elektron ke gugus amino yang terbentuk. Akibatnya produknya lepas di sini. Ada NH2R dan RCOOH. Kemudian, enzim yang bertindak sebagai katalis. Katalis akan kembali ke bentuk semulanya di akhir reaksi. Nah, di akhir reaksi maka akan terjadi pemindahan proton dari X ke Y untuk memulihkan protease ini ke keadaan awal. Ini adalah contoh mekanisme katalisis enzim yang melibatkan asam basa. Pada mekanisme yang sebelumnya kita tahu
bahwa meskipun enzim mengalami modifikasi sementara selama proses katalisis berlangsung, enzim ini tidak akan berubah dan akan kembali ke bentuk semula setelah reaksinya selesai. Nah, kemudian bagaimana dengan konstanta ekuilibriumnya? Apakah enzim ini mempengaruhi konstanta ekuilibrium? Nah, ini adalah persamaan reaksinya. A plus B plus enzim sebagai katalis akan menghasilkan P plus Q sebagai produk plus enzimnya. Konstanta ekuivalen adalah produk dibagi dengan reaktan. Sehingga akhirnya kita akan mendapatkan konstanta ekuivalen P kali Q dibagi A kali B. Di sini bisa diketahui bahwa reaksi katalisis ini menunjukkan bahwa enzim tidak berpengaruh pada konstanta ekuilibrium. Dari persamaan ini ya adik-adik, kita ketahui bahwa meskipun enzim terlibat dalam reaksi, tapi enzim ini tidak mempengaruhi konstanta ekuilibrium. Yang mempengaruhi adalah konsentrasi produk dan konsentrasi reaktannya. Faktor apa yang berpengaruh pada laju reaksi enzimatik ini? Yang pertama adalah suhu. Sama seperti reaksi kimia, peningkatan suhu ini akan meningkatkan laju baik reaksi yang dikatalisis maupun yang dikatalisis oleh enzim. Tugasnya untuk meningkatkan energi kinetik dan frekuensi tumbukan antar molekul. Namun, perlu kita ingat adik-adik bahwa enzim ini adalah suatu protein, di mana energi panas pada suhu tertentu ini dapat merusak konformasi 3 dimensi dari enzim, yang kita sebut sebagai denaturasi. Padahal konformasi 3 dimensi enzim ini yang menunjukkan aktivitas katalitik enzim tersebut. Nah, jika aktivitas katalitiknya hilang, maka dia tidak akan bisa berfungsi sebagai katalis. Nah, kemudian enzim ini memiliki rentang suhu untuk mempertahankan konformasi stabilnya dan juga sifat kompetennya secara katalisis. Biasanya adalah suhu normal sel di mana enzim tersebut berada. Jadi kalau misal enzimnya ini adalah enzim yang biasa terlibat dalam proses metabolisme, maka pada suhu normal dari tubuh manusia yaitu kisaran 45 hingga 55 derajat. Kemudian jika enzimnya dari mikroorganisme termofilik, maka dia bisa bertahan pada suhu 100 derajat Celcius atau lebih. Jadi dia punya suhu maksimalnya. Kemudian yang kedua ini adalah konsentrasi ion hidrogen. Ini nanti berkaitan dengan pH. Konsentrasi ion hidrogen ini menggambarkan kesetimbangan antara denaturasi enzim pada pH tinggi atau rendah dan efek pada saat dia bermuatan baik dari enzim, substrat, maupun keduanya. Untuk enzim-enzim yang mekanismenya melibatkan katalisis asam basa, maka residu yang terlibat harus berada dalam keadaan terprotonasi dengan tepat agar reaksinya dapat berlangsung. Jadi, jika dia asam basa, maka harus terprotonasi agar reaksinya dapat berlangsung. Nah, di sana ada gambar di kanan bawah, itu menunjukkan efek pH pada aktivitas enzim. Jika enzimnya bermuatan negatif, dan nanti dia akan berikatan dengan substrat bermuatan positif, maka persentase antara yang positif dengan
enzim yang bermuatan negatif ditunjukkan pada daerah yang berarsir silang tersebut, yang mana menunjukkan bahwa muatannya adalah muatan yang sesuai. Ini adalah persentase, jadi persentase baik dari substrat maupun dari enzimnya ini akan terbentuk pada daerah yang bersilangan seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana hubungan konsentrasi substrat dengan laju reaksi. Nah, peningkatan konsentrasi substrat akan meningkatkan laju reaksi hingga mencapai laju reaksi maksimal. Ini pada kondisi reaksi yang terkatalisis oleh enzim. Nah, akan bertemu atau akan menemukan suatu kondisi jenuh, di mana kondisi jenuh ini jumlah substratnya sudah berlebihan. Namun, laju reaksinya ini akan tetap atau stabil. Nah, laju reaksi ini sangat bergantung pada laju penguraian produk dari enzim. Jadi bukan lagi laju pembentukan, tapi laju penguraian. Beda kalau reaksi kimia biasa, maka dia dengan semakin banyak substrat, maka kecepatannya akan semakin cepat. Tapi kalau substrat dan enzim, ini akan ada kondisi jenuhnya. Nah, adik-adik bisa lihat bagaimana prosesnya. Ini yang di atas, hubungan antara laju kecepatan dengan substrat. Ini merupakan suatu grafik dari enzim dengan substrat, di mana peningkatan substrat akan menghasilkan laju maksimal. Nah, ini adalah laju di mana penambahan substrat itu tidak akan berpengaruh. Ilustrasinya bisa dilihat di bawah. Yang biru adalah substrat, yang abu-abu adalah enzim. Pada kondisi yang substratnya ini rendah, jadi bisa dilihat ya jumlah enzimnya sama 6, tapi jumlah substratnya berbeda. Nah, pada saat jumlah substratnya rendah, maka enzim ini masih punya space, tempat untuk bisa bereaksi dengan substrat. Kemudian jumlah substrat ditingkatkan. Ini menunjukkan di sini adalah sudah mulai semua berikatan enzimnya dengan substrat, tapi masih ada beberapa yang kosong. Nah, namun saat substrat ini dinaikkan kembali, konsentrasinya menjadi tinggi, disinilah pembentukan antara enzim dengan substrat itu sudah maksimal, sehingga laju reaksinya menjadi tetap konstan, tidak naik lagi, yaitu mencapai laju reaksi maksimal. Penambahan substrat tidak akan berpengaruh pada proses pembentukan produk. Nah, di sini laju reaksi tersebut sangat dipengaruhi oleh penguraian produk dari ikatan enzim dengan produk. Nah, untuk dapat menghitung mengenai Vmax dan Km, maka biasanya digunakan persamaan Michaelis-Menten untuk menjelaskan hal tersebut. Untuk persamaan ini nanti kita bahas di part kedua ya adik-adik. Jadi di part pertama, adik-adik pahami dulu mengenai laju reaksi kimia dan laju katalisis enzim. Nanti di part kedua kita akan membahas mengenai persamaan-persamaan apa saja yang mempengaruhi kinetika enzim untuk enzim-enzim pada kondisi tertentu. Oke? Selamat belajar!